Salam hangat dan selamat datang kembali di kanalku semuanya. Di video kali ini, Ngintip Dunia mau bahas novelnya Asri Aci yang berjudul Sea. Sea terbit pada awal tahun 2019. Cerita ini diterbitkan pertama kali melalui platform Wattpad Bentang Belia @beliau writing marathon. Sayangnya aku nggak ngikutin cerita ini waktu masih di Wattpad. Novel ini adalah salah satu dari 9 novel high school series terbitan Bentang Belia yang ditulis oleh penulis yang berbeda. High school series pertama ini serinya anak-anak SMA Nusa Cendekia yang tokohnya beda-beda juga. Kali aja ini mah ada yang belum tahu high school series itu apa. Hehe. Alasan aku tertarik buat baca adalah karena cover novel ini dan sinopsis yang bikin penasaran sama jalan ceritanya. Sebelumnya, aku mau cerita tentang cover novel ini dulu ya. Covernya bagus, cuma aku kecele sama raut wajah Sea. Haha. Aku kira novel ini vibe-nya sedih sepanjang jalan cerita. Karena muka Sea, Adnan, dan Gara di cover kayak serius gitu kan. Meskipun katanya arti warna orange itu ceria. Bener, ternyata Sea agak gesrek-gesrek orangnya. Terus karena ada tulisan dibaca belasan juta kali di Wattpad, aku penasaran dong. Sinopsis ini bikin aku makin penasaran sama bukunya karena yang aku tangkep dari sinopsis di belakang buku, selain novel ini kayaknya bakal bahas musik, novel ini juga bikin aku menduga-duga. Apakah akan ada romance yang berawal dari benci? Jadi novel ini menceritakan tentang Sea yang ingin mendekati Adnan karena kagum sama Adnan yang jago main musik. Sea yang bertekad ingin kenal dan dekat sama Adnan, mau gak mau kenal sama sahabat Adnan, yaitu Gara yang sifatnya berkebalikan dengan Adnan. Aku suka novel ini karena seru, tokoh utamanya kocak. Jalan ceritanya pun, yang di awal-awal masih innocent banget, tentang Sea yang suka Adnan tapi sering adu mulut sama Gara, ternyata begitu kompleks. Mulai dari ayah Sea yang kurang mendukung Sea bermain musik. Meskipun alasan pelarangan ini masuk akal, yaitu karena nilai akademis Sea yang buruk. Lalu sikap Adnan yang selalu menjaga jarak ke Sea. Gara dan masa lalunya juga amarah, yang meskipun dianggap nyebelin sama Sea, ternyata punya sisi lain di dalam dirinya. Sekarang kita bahas tokoh utamanya yaitu Sea. Sea ini, astaga, anaknya kocak, terlalu nyantai, pede dan ceplas-ceplos. Tapi ada satu hal yang menonjol banget. Sea kalau menginginkan sesuatu, dia akan sangat bersungguh-sungguh untuk dapetin hal itu. Banyak banget contoh di dalam novel ini, yang nunjukin rasa pedenya Sea yang terkesan gak tahu malu, brought up the bad in her. Contohnya, waktu Sea minta kenalan sama Adnan di stand pendaftaran eskul musik. Kejadian ini bakal cukup ganggu orang-orang yang ngantri, tapi Sea nggak sadar sama hal ini. Meskipun begitu, aku pribadi sebagai pembaca suka sama sifat-sifat Sea ini, karena dia bisa jadi tokoh utama yang bikin ketawa pembaca. Meskipun kadang sikap dia ganggu orang-orang di sekitar dia, tapi aku nggak bisa nggak ketawa kalau sifat aneh bin ajaib Sea muncul. Misalnya, kejadian dia di toilet saat berpose ala model yang buat ibu-ibu di sebelahnya natap Sea aneh. Ini lucu banget sih. Atau kejadian yang sukses bikin aku ngakak banget gara-gara Sea keceplosan ungkapin perasaannya ke Adnan. Kadang Sea juga mudah berprasangka cuma karena tampilan luar seseorang. Aku ngomongin dia yang gak suka sama Amara karena Amara temannya Tasya. Baca narasi Sea mandang Amara dan baca narasi Gara mandang Amara bikin kepala aku pusing. Soalnya apa yang Sea sama Gara lihat dalam diri Amara sangat berbeda. Soal Sea yang bersungguh-sungguh kalau dia ingin sesuatu, gak cuma ditunjukin ketika Sea ingin dekat sama Adnan, tapi juga saat Sea ingin menggapai mimpi dia dalam bidang musik. Meskipun kadang dia perlu dorongan orang lain dengan berbagai cara buat menuju ke sana. Sea juga terlalu santai dalam bidang akademik. Hal ini yang bikin dia sering kena masalah. Ada adegan yang lucu gara-gara ini loh. Tapi ada juga adegan yang cukup sedih saat dia dihukum ayahnya. Gara-gara Sea yang gak mentingin hal akademis dan gak bisa menyeimbangkan musik dan nilai-nilai akademik dia. Kalau soal dia yang cuek,
Contohnya saat dia makan siang di kantin, yang lebih banyak diperuntukkan bagi anak kelas 12. Shea punya saudara kembar, namanya Orion. Persaudaraan Shea dan Orion ini heboh banget, dan aku suka lihat interaksi mereka. Meskipun aku baca Shea lebih dulu sebelum Iris, interaksi antara Orion dan Shea ngingetin aku sama Rangga dan Mbak Rindu kakaknya. Padahal yang juga punya saudara kembar itu Iris. Mari lanjut ke Adnan. Adnan ini sifatnya ramah, tapi gara-gara ada misteri yang awalnya aku nggak tahu apa, bikin aku ngeraguin sifat Adnan ini. Padahal dia beneran baik dan ramah loh. Shea pertama kali lihat Adnan waktu perkenalan kegiatan eskul sekolah. Adnan main piano yang melodinya, katanya nih, masuk dalam hati Shea. Sejak awal, aku dibikin penasaran sama hal yang disembunyiin Adnan. Hal ini juga bikin frustrasi aku karena nggak tahu konteks percakapan antara Adnan dan orang lain. Aku nggak curiga ke Adnan, kalau bahkan Amara pun seneng waktu tahu perasaan Shea bakal terluka karena Adnan. Bahkan hampir di akhir buku, aku jadi ngerasa penulis sengaja bikin Adnan melakukan suatu tindakan menyebalkan supaya pembaca sebel sama dia. Aku agak kasihan sama Adnan. Ada satu adegan yang bikin dia kelihatan kayak jahat banget ke Shea, dan pembaca belum tahu kenapa Adnan ngelakuin apa yang dia lakuin. Hal ini ditutup-tutupin banget. Buat yang suka foreshadowing dalam novel, mungkin akan nebak dengan benar sih. Gara atau nama lengkapnya Sagara Miller. Bule yang namanya nggak mirip bule. Tapi aku serius. Untuk orang yang nggak punya darah Indo atau orang Timur sama sekali, nama dia bakal terdengar cukup Indo, dan aku awalnya nggak kepikiran kalau dia ekspat. Kesan pertama aku ke Gara, dia orangnya jahil, tengil, usil, dan galak kalau ke Shea. Tapi makin lama makin kelihatan kalau Gara nih bersikap seperti itu karena ada sesuatu yang ingin dia sembunyiin dari orang lain. Ada beberapa adegan dia berdua sama Rangga yang suka jahilin orang. Terus banyak cekcok dia sama Shea, sampai akhirnya rahasia-rahasia dia. Dia cuma akan terbuka soal dirinya yang sesungguhnya ke orang-orang terdekat yang udah dia percayai. Siapa lagi kalau bukan Amara sama Adnan? Kurang paham sih kalau ke Rangga. Soalnya Gara pernah bohong ke Rangga waktu ditanya kenapa tangannya luka. Ada saat ketika aku heran juga, kenapa dia bisa jawab jujur pertanyaan saya soal kehidupan pribadinya, yang waktu itu hubungannya nggak terlalu dekat, tapi nggak terlalu terbuka ke Rangga, teman dekatnya sendiri. Ngelihat banter antara Gara dan Shea di novel ini menyenangkan banget. Dua orang ini nggak cuma bisa bikin aku senyum-senyum dan ketawa ngakak tiap mereka berinteraksi, tapi bisa juga bikin mellow. Ngelihat sikap Gara yang lama-lama baik ke Shea juga lucu, bahkan sampai-sampai dia digodain Rangga karena perubahan ini. Jessica teman Shea adalah contoh teman yang baik. Aku suka gimana dia selalu ada buat Shea. Dia nggak cuma ngingetin Shea kalau Shea perlu diingetin, tapi dia juga nggak ragu buat bela Shea di saat yang penting. Mereka sama-sama beruntung jadi teman masing-masing. Asri Aci nggak cuma bisa bikin novel yang kocak di narasi dan dialog dia. Ternyata dia bisa juga memutarbalikan suasana kocak jadi gloomy. Siapa di sini yang nggak nangis baca surat-suratnya seseorang di novel ini? Oh iya, mumpung inget, yang mau mulai baca novel ini, jangan baca daftar isi novelnya ya kalau nggak mau ke-spoil jalan ceritanya. Aku kadang ngelakuin ini, tapi untungnya pas baca Shea, aku nggak baca daftar isi dulu. Kebayang keselnya kalau gara-gara daftar isi jadi kena spoiler. Romansnya menurutku cukup seru buat diikutin. Interaksi Shea sama Adnan yang kelihatan di buku nggak terlalu menarik perhatian, meskipun porsinya sama banyaknya seperti interaksi Shea sama Gara. Shea yang super gombal dan cukup terang-terangan nunjukin perasaan dia ke Adnan, terkesan nggak berbalas perasaannya. Kenapa aku ngomong gini? Yaitu tadi karena ada sesuatu yang disembunyiin Adnan, dan pembaca nggak tahu apa itu sampai mendekati akhir. Setelah aku tahu apa yang bikin Adnan memperlakukan Shea seperti itu, aku ngerasa dihianatin. Aku pengen dukung Gara sama Shea karena interaksi mereka yang penuh chemistry, sangat terasa. Chemistry mereka seakan menguar dari lembaran kertas yang aku genggam.
Dialog mereka berdua tentang hal-hal serius juga lebih dalam dibanding saat Shea ngobrol dengan Adnan yang meskipun sama-sama suka musik, dan hal itu yang mempersatukan mereka, chemistry-nya masih kalah dibandingkan sama Gara. Tapi aku juga pengen lihat Adnan akhirnya sama Shea setelah tahu yang sebenarnya. Tapi jangan salahin aku kalau aku tim. At the end of the day, aku jadi ngerasa Shea nggak adil ke Gara dan akhirnya mempertanyakan ketulusan dia. Untuk tema musiknya, ada satu bab yang sangat terasa. Meskipun sebelum-sebelumnya juga kerasa sih, aku ikut merinding bayangin Shea yang bahagia banget pasti saat usaha dan kerja kerasnya terbayarkan. Berhubung Shea dan Adnan itu musisi, dan novel ini banyak menyinggung tentang musik, aku mau bahas hal ini dulu. Aku pernah beberapa kali baca narasi cara mainin alat musik yang lebih bisa aku bayangin di novel lain yang ada tema musiknya juga, dibanding saat aku baca novel ini. Aku bukan penulis dan bukan pianis, gak tahu apa-apa soal musik klasik atau not balok. Jadi gimana aku bisa bayangin musik itu nyentuh hati kalau cuma dikasih tahu tapi gak ditunjukin. Aku tahu menggambarkan suara alunan musik di dalam tulisan itu gak mudah, tapi Asri Aci bikin narasi tentang cara main piano lebih ke telling bukan ke showing. Padahal cukup banyak adegan Shea, Adnan, dan Gara main piano, dan ini sayang banget karena nggak dimanfaatin secara maksimal. Dia bisa, misalnya, menunjukkan pembaca bagaimana nada-nada dari tuts piano yang ditekan menghasilkan suara yang naik atau turun, atau alunannya memelan, atau temponya makin cepat untuk menggambarkan suara yang dihasilkan, dan mempengaruhi suasana hati orang yang mendengar. Seperti narasi dia di permainan piano Gara yang terdengar marah, dan saat dia memainkan satu musik klasik, untuk gambarin emosi yang ditimbulkan saat dengar alunan piano Shea, Adnan, dan Gara, bukan seperti yang ada di beberapa kesempatan lainnya. Aku pengen ditunjukin apa kesulitan dari lagu yang dimainin. Aku pengen ditunjukin juga kenapa suatu emosi muncul saat dengar lagu tertentu. Kemudian, ini aku sendiri yang ngerasain atau emang banyak kalimat berbahasa Inggris di novel ini terdengar kaku. Aku paham artinya, tapi kalimatnya terdengar seperti broken English buat karakter yang merupakan orang Amerika. Contohnya ada banyak juga. Gak masalah sih sebenarnya asal maksudnya tersampaikan, tapi hal ini buatku cukup ganggu saat dibaca. Terakhir, ada kosakata mencolong dan egoistis beberapa kali dipakai. Aku gak sering dengar kosakata itu dipakai, jadi agak aneh. Dan karena penasaran, aku belain buka kamus buat ngecek. Anyway, kenapa mencolong gak diganti pakai mencuri, aku gak tahu. All in all, aku pribadi gak yang sampai suka banget sih sama novel ini. Tapi silakan buat yang mau baca. Apalagi kalau kalian suka romcom, tokoh utama yang seru dan suka musik tentunya. Yang suka musik dan pengen jadi musisi tapi ditentang ortu juga mungkin bakal relate sama Shea. Mau ngingetin buat yang baru mau baca, kalau dalam novel ini ada bahasan mengenai self-harm, so keep that in mind folks. Cukup sekian rambling kali ini, makasih banyak buat yang udah dengerin sampai akhir. Stay safe dan sampai jumpa di video selanjutnya.